Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pasa dengan NIM 22352, Program Studi Manajemen kelas RA7 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produktivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah suatu proses yang mencangkup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya manusia, seperti tenaga kerja, metode, dan waktu guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama dari manajemen produktivitas adalah untuk mengoptimalkan penggunaan input agar dapat menghasilkan output yang maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan biaya dan waktu seminim mungkin. Lalu terdapat beberapa hal dalam manajemen produktivitas dan penyebab dan dampak siklus dan tahapannya. Di sini ada macam-macam produktivitas, yaitu produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, produktivitas manajerial, produktivitas total, penilaian produktivitas, dan yang terakhir metode pengukuran produktivitas. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah penerapan teknologi baru dalam proses kerja, seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan perangkat lunak manajemen yang mampu mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan juga sangat berpengaruh penting, karena tenaga kerja yang terampil dan kompeten cenderung lebih efisiensi dan produktif. Faktor lain yang turut mendorong produktivitas adalah motivasi dan kepuasan kerja. Tidak hanya itu, manajemen waktu dan sumber daya yang baik juga berkontribusi besar dalam mencegah pemborosan serta memastikan bahwa setiap input dimanfaatkan secara optimal. Yang terakhir, ada inovasi dalam proses produksi, seperti penyederhanaan alur kerja atau penerapan metode lain yang dapat meningkatkan hasil produksi tanpa harus menambah biaya secara signifikan. Lalu di sini ada siklus produktivitas dan tahapan produktivitas. Siklus produktivitas adalah proses berulang yang menggambarkan bagaimana produktivitas ditingkatkan secara terus-menerus. Siklus ini dimulai dari perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan cara kerja yang ingin dicapai. Setelah itu masuk ke tahap pelaksanaan, di mana pekerjaan dilakukan sesuai rencana. Tahap berikutnya adalah pengawasan atau evaluasi, yaitu menilai apakah hasil kerja sesuai dengan target atau belum. Jika ditentukan kekurangan, maka dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Setelah perbaikan, siklus ini akan berulang lagi dari awal dengan rencana yang lebih baik. Dengan siklus ini, produktivitas dapat terus ditingkatkan secara bertahap. Lalu di sini ada tahapan produktivitas adalah langkah-langkah yang dijalani untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atau perbaikan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang
Ekivalensi. Ekivalensi adalah suatu konsep di mana fundamental dalam logika dan matematika yang menyatakan bahwa dua pernyataan atau proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua kemungkinan atau keadaan. Syarat untuk membandingkan perusahaan yaitu ada aspek keuangan, aspek operasional, aspek kinerja dan pertumbuhan, lalu ada aspek regulasi dan tata kelola. Yang terakhir ada aspek non-keuangan. Di sini ada faktor-faktor ekivalensi perusahaan, ada 4, yaitu yang pertama ada ukuran perusahaan, lalu yang kedua ada sektor dan industri, yang ketiga ada kinerja keuangan, dan yang terakhir ada model bisnis dan strategi operasional. Lalu